Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Anak-anak, kali ini kita akan belajar IPA tentang alat gerak hewan dan manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah melihat video ini, peserta didik dapat menjelaskan alat gerak pada hewan. Sebelumnya, yuk kita lihat gambar berikut ini. Gambar apakah itu? Ya, benar. Itu ada gambar hewan dan manusia yang sedang bergerak. Ada yang terbang, ada yang berlari. Bergerak sendiri merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Apa itu bergerak? Bergerak artinya berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Manusia dan hewan memiliki kesamaan dalam bergerak, yaitu menggunakan organ gerak. Organ gerak tersebut digunakan untuk berjalan, berlari, memanjat, melompat, berenang, dan lain sebagainya. Kesamaan kedua terdapat pada alat gerak. Alat gerak dibedakan menjadi dua, ada alat gerak pasif dan ada alat gerak aktif. Alat gerak pasif berupa tulang, sedangkan alat gerak aktif berupa otot. Nah, kenapa tulang disebut sebagai alat gerak pasif? Karena tulang tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot bisa menggerakkan tulang. Alat gerak pada hewan. Ada beberapa alat gerak yang dimiliki oleh hewan. Di antaranya ada kaki atau tungkai yang digunakan untuk berjalan, berlari, melompat. Contohnya pada hewan darat seperti kuda, kucing, kelinci, dan sebagainya. Yang kedua, ada sayap yang digunakan untuk terbang. Contohnya pada hewan udara yaitu burung, kupu-kupu, kelelawar, dan sebagainya. Yang ketiga ada sirip atau ekor yang digunakan untuk berenang. Contohnya pada hewan air seperti ikan, cumi-cumi, kura-kura, dan lain sebagainya. Yang keempat ada otot perut yang digunakan untuk melata atau merayap. Contohnya pada ular, buaya, dan lain sebagainya. Berikutnya, berdasarkan tulang belakangnya, hewan dibedakan menjadi dua jenis. Ada hewan vertebrata dan ada hewan avertebrata. Hewan vertebrata yaitu hewan yang bertulang belakang, sedangkan avertebrata hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Apa saja ciri-ciri hewan vertebrata? Yang pertama, memiliki tulang belakang. Yang kedua, memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Ciri yang ketiga, memiliki alat pencernaan yang lengkap. Yang keempat, memiliki bentuk tubuh simetris bilateral. Apa saja contoh hewan vertebrata itu? Berikut ini contohnya. Ada burung, ikan, ular, katak, kelinci, kadal, dan lain sebagainya. Berikutnya hewan avertebrata. Apa saja ciri-ciri hewan avertebrata? Yang pertama, tidak memiliki tulang belakang. Ciri yang kedua, memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Ciri yang ketiga, memiliki alat pencernaan yang sederhana. Dan yang keempat, memiliki bentuk tubuh radial. Apa saja hewan-hewan tersebut? Ini contohnya. Ada belalang, kupu-kupu, siput, bintang laut, cumi-cumi, cacing, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, tahukah kalian gambar apa itu? Ya, betul sekali. Itu adalah gambar dari penguin dan burung unta. Mengapa sebagian golongan burung tidak bisa terbang walaupun punya sayap? Ya, seperti contoh tadi,
Ada penguin, ada burung unta, termasuk burung tapi tidak bisa terbang. Nah, ini jawabannya. Burung-burung tersebut memiliki sayap, tapi tulang pada sayapnya secara proporsional memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Bisakah kamu menyebutkan contoh yang lain? Ya. Berikutnya, yuk kita kerjakan soal berikut ini. Kerjakan di buku tulis kalian ya. Apa yang dimaksud dengan gerak? Mengapa tulang disebut alat gerak pasif dan otot disebut alat gerak aktif? Apa yang kamu ketahui tentang hewan vertebrata? Sebutkan 3 contoh hewannya. Apa yang dimaksud hewan avertebrata? Sebutkan 3 contoh hewannya. Penguin dan kasuari memiliki sayap, tapi tidak bisa terbang. Mengapa? Berikutnya, silahkan kalian sebutkan nama hewan-hewan berikut ini, lalu kelompokkan berdasarkan tulang belakangnya, vertebrata ataukah avertebrata. Berikutnya, kalian tulis juga cara bergerak dan alat geraknya. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima, dan gambar keenam. Nah, anak-anak, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. SDN Yoso Wilangun Lor 1, sehat, cerdas, berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.